Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, dan memiliki kampus utama yang terletak di Tembalang dan Peleburan. Sampai saat ini, Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Universitas Diponegoro memiliki visi menjadi universitas riset yang unggul. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit, keunggulan nasional dan internasional, serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN merupakan salah satu mata kuliah dengan tujuan utama memberikan pengalaman pengabdian dan juga pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. KKN atau kuliah kerja nyata Undip tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian kegiatan sehingga KKN dilaksanakan secara online sesuai arahan dari universitas tanpa mengubah esensi dari KKN itu sendiri. KKN pulang kampung dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat demi keselamatan semua umat. Hal tersebut dikarenakan merebaknya virus COVID-19 di Indonesia. Ya, masih dengan doa yang sama. Semoga dunia segera pulih dan bebas dari pandemi ini. KKN Undip tahun ini mengusung tema Pembangunan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Halo, perkenalkan saya Maharani Sukma dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, merupakan salah satu mahasiswa KKN Undip tahun 2021. Pada saat ini saya sedang melaksanakan KKN di Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Desa Bringin memiliki luas wilayah 150 hektar, luas sawah 35,79 hektar, dan luas tegalan 68,21 hektar. Memiliki 2 rukun warga atau RW dan 5 rukun tetangga atau RT. Dari arah utara selatan dibentang oleh jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Juwana dan Pucakwangi, yang juga merupakan jalur alternatif menuju Kabupaten Blora melalui Kecamatan Todanan. Desa Bringin terletak kurang lebih 5 km ke arah selatan dari Kecamatan Juwana dan merupakan daerah dataran rendah dengan batas-batas desa. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Karang, Kecamatan Juwana, sebelah timur Desa Plosojenar, Kecamatan Jakenan, sebelah selatan Desa Dukung Mulyo, Kecamatan Jakenan, dan sebelah barat Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana. Jumlah penduduk di Desa Bringin adalah 2.272 dengan sebaran penduduk perempuan 1.161 orang dan laki-laki 1.111 orang. Jumlah penduduk berdasarkan sebaran usia adalah untuk usia 0-15 tahun sebanyak 353 orang, 15-65 tahun 1.193 orang, dan yang berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 726 orang. Penduduk di Desa Bringin memiliki pendidikan terakhir rata-rata SD, SMP, SMA, S1, dan S2 dengan jumlah terbanyak adalah lulusan SMA. Pekerjaan penduduk di wilayah Desa Bringin didominasi oleh petani dengan jumlah 240 orang,
Hal tersebut disebabkan oleh letak wilayah Desa Beringin yang memiliki persawahan yang cukup luas. Penduduk yang bekerja sebagai wira swasta sebanyak 30 orang, pertukangan sebanyak 25 orang, selanjutnya diikuti dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 9 orang, pensiunan 3 orang, nelayan 16 orang, industri sebanyak 19 orang, buruh tani 132 orang, buruh harian lepas 125 orang, TNI dan Polri sebanyak 9 orang. Sarana di wilayah Desa Beringin berupa sarana peribadatan, berupa masjid yang berjumlah 1 bangunan, musola atau langgar atau surau yang berjumlah 15 bangunan, tempat pembelajaran Al-Quran 1 bangunan, dilanjutkan dengan sarana pendidikan berupa PAUD sebanyak 1 bangunan, TK atau Taman Kanak-kanak sebanyak 1 bangunan, SD atau sekolah dasar sebanyak 1 bangunan. Kemudian ada beberapa sarana perekonomian berupa toko, warung, tempat makan atau tempat minum, dan rumah industri. Dilanjutkan dengan tempat bersejarah, yaitu terdapat punden. Lalu ada sarana kesehatan yang terletak di Desa Beringin, yaitu 1 klinik, 1 praktik dokter, dan 1 praktik bidan. Untuk sarana olahraga terdapat lapangan voli sebanyak 2 buah, lapangan sepak bola 1 buah, lapangan bulu tangkis 2 buah, dan indoor 1 buah. Di Desa Beringin memiliki potensi pertanian. Hal tersebut dikarenakan di desa ini terdapat tanah pertanian yang luas dan sebagian besar penduduk di wilayah Desa Beringin bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga saat ini. Hal tersebut berdampak besar bagi masyarakat di Desa Beringin, mulai dari segi perekonomian, berjalannya pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan perubahan pola hidup menjadi pola hidup yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Menurut anjuran pemerintah atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penerapan 5M perlu dilakukan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mencuci tangan merupakan salah satu 5M yang harus dipatuhi. Ketidakpatuhan masyarakat mengenai kebiasaan mencuci tangan dikarenakan belum tentu semua tempat menyediakan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, untuk meminimalisir repotnya masyarakat dalam membersihkan tangan menggunakan air yang mengalir menggunakan sabun, maka diciptakan inovasi produk pembersih tangan instan yang dapat digunakan dimanapun tanpa air yang disebut pembersih tangan antiseptik atau hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer bagi sebagian orang menimbulkan efek samping seperti menjadikan kulit kering dan iritasi karena bahan kimia yang terkandung. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, perlu adanya suatu program sosialisasi mengenai edukasi serta tutorial cara pembuatan hand sanitizer dengan 100% bahan alami sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dengan adanya edukasi tersebut, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain dari protokol kesehatan yang harus dipatuhi,
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi seperti sekarang ini. Dikarenakan apabila seseorang mengalami gangguan kesehatan gigi dan mulut, maka fungsi pengunyahan serta aktivitas sehari-hari akan terganggu. Selain menggosok gigi dan diet makanan, penggunaan obat kumur juga diperlukan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, menjaga kesehatan gigi dan mulut penting dilakukan karena rongga mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus bakteri. Dalam hal ini, virus COVID-19 juga termasuk di dalamnya. Selain itu, kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum lainnya. Program kerja 1 dan program kerja 2 yaitu mengenai sosialisasi, edukasi, serta cara pembuatan obat kumur dan hand sanitizer menggunakan bahan dasar alami dapat diakses melalui YouTube. Kemudian search kata Maharani Sukma, kemudian diklik profilnya, lalu di sana akan ada tampilan mengenai konten program 1 dan program 2. Link YouTube nantinya akan dibagikan ke WhatsApp grup Ibu-ibu PKK Desa Beringin. Kemudian di sana nanti akan dilakukan sharing serta tanya jawab mengenai program kerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu akan dilakukan monitoring evaluasi mengenai program kerja yang telah dilaksanakan. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi secara offline kepada ibu-ibu hamil di Desa Beringin, ditempatkan di Balai Desa Beringin dengan materi kesehatan gigi dan mulut di masa kehamilan, serta cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pembagian masker dan paket berupa hand sanitizer, obat kumur, brosur, kemudian juga vitamin dilaksanakan kepada target sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Astuti selaku Sekretaris Desa Beringin mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN Undip yang telah melaksanakan KKN di Desa Beringin. Meskipun KKN ini dilaksanakan secara online karena masih dalam kondisi pandemi, namun program kerja tetap bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Selama KKN berlangsung, mahasiswa memiliki sopan santun kepada masyarakat Desa Beringin, dan dengan adanya program ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan untuk masyarakat Desa Beringin tentunya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya dan semoga sukses ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.